Dirinya juga berhasil mengenakan equipment set tingkat mithril seperti yang ia inginkan. Namun, baru saja dirinya memiliki kesempatan untuk bernapas lega, tiba-tiba terjadi suatu hal yang tak diduga, yaitu suatu hal di mana telah muncul seorang player yang tak diketahui identitasnya, telah berhasil menjadi player yang pertama kali mencapai level 50. Dan mengenai kota yang ke-12, itu juga merupakan pembawa era baru, yaitu eranya para guild. Level 50. Sepertinya aku harus segera menemukan cara untuk mulai meningkatkan peringkat levelku. Di tempat peristirahatan Guild Nebulos, sudah 3 hari semenjak kota ke-12 diluncurkan, dan orang-orang kini mulai membicarakannya. Dikarenakan hal tersebut telah memicu sebuah kompetisi yang sangat memanas, meskipun hal tersebut hanyalah berbasis tugas untuk menyelesaikan misi. Namun, dengan semua guild yang juga dapat ikut serta dalam misi tersebut, semua guild pun akan bertarung untuk memegang kendali kota yang disebut dengan nama The City of Beacon Tower. Guild yang dapat menerangi menara di kota tersebut nantinya akan mampu memiliki kota itu. Di tempat tersebut juga ada Guildmaster Nebulos Stillwater. Kokoli yang lalu menghampiri Stillwater pun lalu menanyakan mengenai kabar dari Lingxi. Namun Kokoli hanya bisa menjawab bahwa dirinya belum lagi bertemu ataupun mendengar kabar dari Lingxi semenjak dari pelelangan. Stillwater lalu memberitahukan bahwa 3 hari yang lalu dirinya mendapatkan pesan dari Lingxi mengenai dirinya yang memberi kabar bahwa akan pergi selama beberapa hari dan akan mengabarinya jika sudah kembali. Dari pesan tersebut, Stillwater pun mengakui bahwa dirinya cukup merasa senang, dikarenakan hal itu juga menunjukkan bahwa Lingxi tidaklah lupa dengan ucapannya. Tapi beberapa hari yang dimaksud Lingxi itu entahlah berapa lama. Keluh Stillwater. Kokoli pun lalu menanggapi, "Ya, mungkin kau terlalu mengkhawatirkannya. Namun, ketika di pelelangan, Lingxi memancarkan sesuatu kepercayaan yang entah mengapa membuat yang lainnya ingin mempercayai dirinya. Aku pikir aku dapat mengerti mengapa kau memilihnya. Dan saat ini, aku hanya bisa mendukungmu atas keputusanmu itu." Baiklah. Aku mengerti. Mau bagaimanapun, marilah kita berharap. Semoga dia dapat dengan cepat menyelesaikan urusannya. Siapa tahu, kita masih harus mengandalkannya untuk menyelesaikan misi kota ke-12. Tempat lalu berpindah ke gedung arsip informasi Kasvado. Terlihat Lingxi sedang mencari sesuatu, yang mana hal itu dikarenakan 3 hari yang lalu pada saat pembaruan diluncurkan. Badge of the Glorious miliknya yang biasanya tertidur tiba-tiba merespon. Mencari petunjuk mengenai Badge of the Glorious biasanya seperti halnya mencari jarum di antara tumpukan jerami. Namun kali ini hal itu malah seperti sedang menuntunnya. Dan dari hal tersebut, Lingxi lalu memiliki kecurigaan bahwa itu akan menuntunnya pada sesuatu yang harus dilakukan terhadap hal yang berkaitan dengan kota ke-12. Dengan pemikiran seperti itu, Lingxi pun lalu berinisiatif untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan kota ke-12. Namun ternyata, dirinya belumlah mendapatkan apa-apa. Tidak ada tanda atau apapun yang dapat memicu sebuah misi. Namun, instingnya mengatakan bahwa dirinya telah berada di jalan yang benar. Aktivitas tak biasa dari Badge of the Glorious pasti memiliki suatu hal yang harus dilakukan terhadap salah satu kota. Dalam pencariannya tersebut, dirinya sangat yakin pasti ada sesuatu yang ia lewatkan, dan Lingxi berharap akan bisa menemukannya di gedung arsip itu. Tiba-tiba dirinya melihat seseorang yang sedang membawa tumpukan buku di salah satu lorong barisan rak. Yang ternyata orang itu adalah NPC, yang juga seorang administrator arsip informasi. Seperti biasa, Lingxi mengetahui bahwa untuk dapat mendapatkan informasi dari seorang NPC, dirinya harus meningkatkan level affinity-nya dengan NPC tersebut.
dan Lingxi pun lalu menawarkan bantuannya kepada administrator itu. Administrator pun lalu menjawab bahwa dirinya meminta bantuan untuk menyusun buku-buku di tangannya ke dalam rak. Lingxi pun lalu segera bergerak menuju salah satu rak dan lalu menyusun buku-buku tersebut. Sembari berkata dalam hatinya bahwa kedepannya dirinya harus terus mendekati administrator itu. Karena dengan informasi yang dimiliki oleh administrator arsip informasi, maka dirinya akan mampu mempersingkat waktu ketika mencari suatu informasi. Singkat cerita, Lingxi telah menyelesaikan tugas yang diberikan dan dirinya lalu mendapatkan notifikasi bahwa level affinity-nya terhadap administrator telah meningkat dan berhasil membuka fungsi bertanya. Terima kasih banyak anak muda. Orang-orang sabar sepertimu sangatlah sulit ditemukan saat-saat ini. Jika diizinkan, aku ingin bertanya mengenai suatu hal. Apakah ada beberapa file di sini yang berkaitan dengan kota ke-12? Aku ingin membacanya. Informasi mengenai kota ke-12 ya? Baiklah, ikuti aku anak muda. Dan Lingxi pun lalu mulai tersenyum mengetahui rencananya berjalan lancar. Singkat cerita, Lingxi yang telah membaca beberapa arsip mengenai kota ke-12, dirinya lalu bergumam sendiri dikarenakan kecewa informasi yang ia cari ternyata tidak terdapat pada arsip-arsip tersebut. Hingga saat dirinya bergumam bahwa arsip-arsip tersebut tidak memberitahukan informasi mengenai Badge of the Glorious, tiba-tiba administrator menegur Lingxi. Permisi. Apa kau tadi berkata mengenai Badge of the Glorious? Lingxi yang sontak terdiam sesaat setelah mendengar pertanyaan tersebut. Dirinya pun lalu berpikir bahwa kemungkinan Badge of the Glorious merupakan kata kunci pemicu spesial. Iya, apa ada sesuatu yang dapat kamu katakan mengenai hal itu? Petualang muda dari 12 kota, apa kau tahu mana yang paling kuno sekaligus yang terluas? Itu adalah Moonlight City yang dikuasai oleh Headless Rider Moonlight Lodge. Itu benar adanya. Dari ke-12 kota, Moonlight City lah yang mampu memberikan rasa takut bagi siapapun yang mendengar namanya. Bukan hanya dikarenakan tempat itu kekuasaannya Headless Rider Moonlight Lodge, melainkan tempat itu juga dipenuhi oleh aura menakutkan. Dikatakan bahwa untuk memasuki Moonlight City hanya dapat dilakukan setelah matahari tenggelam. Lingxi pun lalu membenarkan pernyataan administrator itu, karena memang dari ke-12 kota, misi di Moonlight City sangatlah sedikit dan tidak populer di kalangan player. Bukan hanya mapnya yang besar, namun semua misinya juga hanya bisa dilakukan saat malam hari, sehingga menambah kesan yang menakutkan. Di atas itu semua, terkadang player akan dikejar oleh The Headless Rider. Hal itulah yang membuat banyak player akan kesulitan jika mengambil misi di kota tersebut. Baiklah, selanjutnya, apa kau tahu sebutannya Moonlight Lodge sebelum menjadi Headless Rider? Itu, maaf, aku tak tahu. Jawab Lingxi yang ternyata dirinya tidak mengetahui ada hal seperti itu. Meskipun sebelumnya dirinya telah banyak menggali informasi, namun tak ada satupun yang membahas hal tersebut. Moonlight Lodge dahulu dikenal sebagai The Glorious Knight. Dia adalah pemenang dari The Glorious One dan juga merupakan salah satu dari Protector. Moonlight City yang kita kenal saat ini juga dikenal sebagai Glorious City. Rahasia mengenai The Badge of the Glorious tersembunyi di sana, dan itulah yang saat ini Moonlight Lodge sedang lindungi. Sontak Lingxi pun sangat terkejut mendengar informasi yang ia dapatkan dari administrator. Tunggu dulu, apa yang sedang terjadi? Informasi dari NPC ini jauh melampaui apa yang terkandung dalam info chip dari 12 kota. Pikir Lingxi dengan sangat heran, yang lalu tiba-tiba The Badge of the Glorious miliknya bereaksi.
Kamu, orang yang menanggung the Badge of the Glorious, ini adalah saatnya untuk menundukkan pemenang dari masa lalu. Sekali lagi, perjalanan gloriosmu telah dimulai. Tempat lalu berpindah ke portal misi Torchfire. Sudah 3 hari semenjak rilisnya pembaruan. Para player dari berbagai guild sudah mulai berbondong-bondong mengambil misi tersebut. Meskipun baru saja rilis, namun dengan momentum persaingan antara 5 guild besar sangatlah besar, membuat masing-masing guild tidak boleh menyepelekannya. Pemimpin di papan peringkat saat ini adalah guild nomor 1, yang juga memiliki 36.126 obor api dan memiliki selisih sebanyak 6.000 obor api dari posisi yang kedua. Di tempat tersebut juga terdapat Ryuko, Tilis, dan Dark Vader. Ryuko menanyakan mengenai apakah mereka tidak akan ikut serta dalam misi tersebut. Namun, Tilis menjawab bahwa tidak perlu bagi mereka untuk mengikutinya, dikarenakan misi tersebut tidak memberikan mereka banyak keuntungan dan selain itu, juga sangat tidak efektif. Tilis juga lalu menyampaikan pesan dari Lingxi kepada yang lain, bahwa mereka diminta untuk menaikkan level ketika dirinya sedang pergi menangani sesuatu yang sangat penting. Tapi dari yang kudengar, misi tersebut memiliki perbedaan dalam tingkat kesulitan, yaitu dari bintang 1 hingga bintang 5. Dan untuk misi solo, akan lebih terasa sulit diselesaikan meskipun itu berada di tingkat kesulitan yang sama. Jika hadiah yang didapatkan dari pengambilan misi bersama tim, masing-masing orang akan mendapatkan 10 obor api. Lalu hadiah dari solo misi dengan level kesulitan yang sama adalah 10 kali lipatnya, yaitu sebanyak 100 obor api. Wow, 10 kali lipat. Itu akan sangat luar biasa jika kita menukarnya dengan XP. Ya, mungkin itu menurutmu. Tidaklah mengejutkan jika semakin tinggi tingkat kesulitan, maka hadiah yang didapatkan juga akan semakin besar. Tapi, coba kau lihat top 5 guild besar. Tak ada satupun dari mereka yang berani untuk mengambil misi solo. Hal tersebut dikarenakan tingkat keberhasilannya sangatlah rendah. Jadi, mereka pun tak ingin membuang-buang waktu. Masuk akal juga. Tapi, aku hanya sedang memikirkan, seandainya ini adalah saudara Lingxi, dia kemungkinan pasti akan mengambil misi tersulit bintang 5 seorang diri, yang akan memberikannya hadiah tertinggi tanpa berkedip. Hahaha, aku penasaran apa yang sedang dilakukannya ya saat ini. Di waktu yang sama, tempat lalu berpindah ke tempatnya Lingxi berada, yang mana dirinya kini telah memasuki Moonlight City. Akhirnya, ini sudah malam. Aku tak percaya harus menunggu hingga malam tiba untuk dapat menerima misi Moonlight City. Keluh Lingxi dalam hatinya, yang kini dirinya juga telah menerima misi solo bintang 5 dengan hadiah 3.000 obor api, dan persyaratan misi adalah membinasakan Headless Rider Moonlight Lodge. Lingxi mengingat ucapan administrator yang mengatakan bahwa dari ke-12 kota, Moonlight City merupakan yang terbesar dan juga paling kuno. Yang katanya juga bahwa dahulu kota ini disebut sebagai Glorious City. Hal tersebut benar-benar sangatlah di luar perkiraannya, karena jika bukan karena ada hubungannya dengan Badge of the Glorious, kota ini mungkin hanya akan sama seperti 11 kota lainnya. Terlebih lagi, pada saat di awal dirinya menapakkan kakinya di kota tersebut, itu terasa seperti Badge of the Glorious seperti memberikan isyarat kepada sesuatu, dan itu membuatnya terus bersinar. Lingxi pun mengira bahwa itu sedang beresonansi dengan Headless Rider, atau juga yang disebut Glorious Knight. Sungguhlah menarik. Sudah lama sekali semenjak terakhir kali aku sangatlah ingin mencari sesuatu. Di kehidupanku yang sebelumnya, aku pernah ke sini hanyalah dalam misi tim, dan aku tidak terlalu merasakan sesuatu. Aku tak mengira saat ini aku haruslah sendirian, yang tentu saja membuat tulang punggungku merasa dingin. Jika diingat-ingat, tujuan dari misi ini adalah untuk membasmi Headless Rider. Namun, poin utamanya adalah untuk mencari petunjuk. Untuk menemukan Headless Rider, aku harus menemukan makamnya terlebih dahulu. Jika tidak, maka dengan pergerakannya yang cepat dan misterius, aku hanya akan dikalahkannya dengan mudah.
Tapi di kehidupanku sebelumnya, aku tak pernah bertanggung jawab untuk mencari petunjuk. Yang aku tanggung jawabi hanyalah untuk memberikan damage. Sial, pada saat aku menerima misi, aku lupa bahwa aku tidak baik dalam melakukan hal itu. Pria muda, siapa yang sedang kau cari? Kemunculan sosok dan suara misterius itu pun sontak langsung membuat Lingxi menjerit ketakutan. Hei, apa kau memerlukan bantuan? Hah? Lingxi pun lalu berhenti berteriak. Pria muda. Ternyata itu adalah manusia. Aku benar-benar hampir mati ketakutan. Nenek, apa kau pernah mendengar Headless Rider? Kau, anak muda, itu bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan dengan nyaring di sini. Itu adalah nama yang terkutuk. Kau tidak boleh mengatakannya dengan keras-keras. Nenek, berhentilah berbicara omong kosong, ucap seorang wanita yang tiba-tiba keluar dari rumah. Kenapa kamu keluar? Sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak keluar saat malam hari? Itu sangatlah berbahaya. Aku masih memiliki satu kaki lagi di peti matiku, jadi itu bukanlah masalah. Tapi kamu, aku tak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Ini baik-baik saja, aku hanya keluar tepat di depan pintu. Kau terlalu khawatir, Nenek. Tidak bisa, cepat kembali ke dalam. Bagaimana bisa aku bertemu dengan ayah dan ibumu jika sampai sesuatu terjadi padamu? Wanita itu yang dipaksa masuk oleh neneknya, lalu mengajak Lingxi untuk ikut masuk ke dalam guna membicarakan hal yang baru saja Lingxi tanyakan. Karena menurutnya dirinya mungkin akan mampu sedikit membantu. Di dalam rumah kediaman nenek dan wanita tadi, terdapat foto sepasang suami istri di dalamnya. Gadis muda tadi memiliki kemiripan dengan orang yang ada di foto. Apakah mungkin? Ucap Lingxi dalam hatinya. Mereka adalah orang tuaku. Mereka telah meninggal. Ucap wanita itu memberitahukan siapa sosok pada foto tersebut. Lingxi yang lalu mengucapkan rasa turut bela sungkawanya, sembari berpikir bahwa program AI pada NPC di hadapannya sangatlah nyata. Sebenarnya, mereka terbunuh oleh Headless Rider. Malam itu, orang tuaku telah dipenggal. Apa yang tersisa dari mereka hanyalah jasad tanpa kepala. Tinggal nenek dan aku saja yang tersisa. Nenek sudah tua, tapi dirinya selalu mengambil resiko untuk keluar malam guna mencari sayur-sayuran liar, agar kita berdua tetap hidup. Dalam 2 tahun terakhir, Headless Rider telah memenggal hampir 100 orang penduduk desa. Semua orang tahu bahwa Headless Rider, Moonlight Lad, telah menjadi gila atas pencarian kepalanya. Lingxi yang cukup terkejut mengetahui bahwa korban sudah mendekati angka 100. Dirinya lalu bertanya mengenai berapa banyak desa di Moonlight City, dan apakah mereka juga mengalami hal yang serupa. Namun ternyata dengan sedih wanita itu menjawab bahwa desa itu merupakan satu-satunya, dan pemukiman lain hanya terdapat di kota atas. Hanya saja yang diburu oleh Headless Rider hanyalah orang yang berada di desa, dan sekarang yang tersisa di desa itu hanyalah sekedar orang tua dan orang-orang yang lemah. Hanya mereka satu-satunya yang diburu. Mengapa? Baiklah, ini semua adalah sesuatu yang tak pernah aku dengar di kehidupanku sebelumnya. Sepertinya aku harus memperlakukan ini sebagai judul untuk misi baru. Misi mengenai Badge of the Glorious. Ini mungkin tidaklah sesederhana itu. Aku mendengar dari beberapa tetua mengatakan bahwa wali kota dari kota atas sepertinya memiliki beberapa perjanjian rahasia dengan Headless Rider. Aku selalu memiliki kecurigaan bahwa wali kota bajingan itu adalah penyebab dari nasib malang kami. The Headless Rider dan juga wali kota. Apa mungkin? Apakah kau mengatakan bahwa ini dia, ini adalah pemicunya? Itu benar, aku mengira bahwa dialah orangnya. Orang yang telah menahan kepalanya The Headless Rider. Aku akan memimpinmu ke jalan menuju kota atas. Aku harus membuat dia membayar atas apa yang telah dia perbuat.
Dan hal tersebut pun lalu memicu sebuah notifikasi bahwa Lingxi telah berhasil membuka misi percakapan tersembunyi, yaitu Trails to the Path of Glory, bab Headless Rider. Dalam upayanya dalam menyibak misteri di balik Badge of the Glorious, serta untuk mengungkapkan misteri The Headless Rider, maka yang selanjutnya Lingxi lakukan adalah mengikuti si wanita muda untuk menemui wali kota. Dan hal tersebut juga membuat progres pada misi Proof of Glory-nya meningkat menjadi 5%.